termasuk generasi boomers, dan berprofesi sebagai dosen di Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha. Saya juga nenek bercucu 4. Di dalam waktu senggang, saya bermain bersama mereka, cucu-cucu saya, bersepeda keliling kompleks, membacakan cerita, masak bersama mereka, dan memiliki waktu yang menyenangkan bersama mereka. Situasi self-quarantine sehubungan dengan COVID-19 membuat aktivitas menjadi lebih banyak dilakukan dari rumah. Dan tanpa disadari, ternyata aktivitas dari rumah berdampak positif, banyak sekali dampak positifnya buat saya. Terutama saya harus belajar teknologi informasi. Saya juga harus mengembangkan alternatif untuk berkreasi. Saya juga belajar untuk mengembangkan hobi dan berhubungan dengan teman-teman secara virtual untuk mendapatkan support sosial, saling dukung, saling support, dan memiliki kualitas hubungan yang baik dengan teman-teman maupun dengan keluarga. Tapi itu saya loh, yang generasi baby boomers. Nah, gimana ya kalau anak muda menghabiskan waktu atau menggunakan waktu mereka di dalam self quarantine ini? Tapi nanti dulu, bersama saya akan ada kolega saya yang juga akan berbagi mengenai apa saja yang dia lakukan selama self quarantine ini yang sudah berlangsung lebih dari 1 bulan. Yuk kita jumpa dengan kolega saya dan bersamanya kita akan ngobrol dengan anak-anak muda. Selamat datang Ocha. Terima kasih Bu Vivi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ocha. Saya dosen di Fakultas Psikologi Maranatha. Kebetulan saya mengajar di Magister Psikologi. Saat ini usia saya masuk ke kategori jelita, di mana saya mewakili generasi X. Selama self quarantine ini ada banyak hal positif yang saya rasakan yang selama ini mungkin tidak terpikirkan oleh saya dengan berbagai kesibukan dan aktivitas yang banyak saya lakukan di luar rumah. Salah satunya adalah saya mulai aktif kembali merawat tanaman, mencoba menanam sayur-sayuran seperti selada air, kemudian brokoli, atau cabai. Nah, kemudian hal lain yang saya rasakan positif juga adalah saya makin rutin melakukan ibadah bersama dengan keluarga saya. Dan satu lagi, setelah saya sukses menaikkan berat badan 3 kilo nih selama 1 bulan self karantin, saya kemudian tersadar bahwa saya harus mulai bergerak. Maka saya pun aktif melakukan olahraga bersama dengan suami saya di rumah. Dan alhamdulillah rasanya badan lebih bugar, lebih fit, dan secara psikologis saya menjadi lebih bahagia. Nah, itu pengalaman saya, hal-hal positif yang saya rasakan selama self quarantine. Bagaimana dengan kalian? Kalau aku selama di rumah stay at home ini, aku banyak browsingnya macam-macam sih, soal masak, soal berkebun. Terus aku juga banyak nonton series yang aku pengen tonton atau yang udah lama aku tinggalin. Nah, dari lihat resep-resep masak itu dan cara masaknya aku praktekin di rumah. Nah, lumayan sih, udah ada beberapa yang aku praktekin. Nah, kalau Maxwell apa nih yang dilakuin selama stay at home? Kalau aku sih selama masa COVID-19 ini kan banyak di rumah, jadi banyak bersihin rumah, beres-beres kamar sendiri lah, beres-beres yang waktu itu nggak pernah diberesin lah gitu, beres-beres sepatu. Kemudian segala sesuatu juga online, jadi banyak belajar teknologi baru tentang online, aplikasi baru, sama belajar bisnis online juga kecil-kecilan gitu. Kalau kamu, apa yang kamu lakukan sih? Kalau aku sendiri biasanya sih suka nyari kayak live streaming, online course gitu. Topiknya sih macam-macam, tapi biasanya aku cari topik yang bagi aku tuh benar-benar baru, ya aku nggak tahu sama sekali. Terus aku ikutin, sambil ngikutin itu biasanya sambil mencatat tuh poin-poin pentingnya apa aja. Habis itu kalau misalnya aku masih penasaran, biasanya nanti aku bakal nyari artikel-artikel terkait tentang topik itu sampai rasa penasaran aku hilang gitu. Kalau kamu gimana, Vio?
Hai, selama stay at home ini aku jadi beres-beres rumah, memilah-milah barang mana yang sudah tidak terpakai. Terus juga aku baca-baca artikel untuk memperluas pengetahuan. Sometimes aku juga main games untuk refreshing. Dan ini nih yang paling epic. Aku jadi nonton tutorial masak dan bikin kue dan mengaplikasikannya di rumah bersama saudara-saudara. Jadi aku bisa sekalian quality time. Nah, kalau Kak Vidya, selama stay at home ini ngapain? Oke, jadi kegiatan aku sama stay at home ini olahraga tentunya, kemudian lebih banyak waktu main sama kucing aku. Selain itu juga karena waktuku juga menjadi lebih banyak di depan handphone, jadi aku pikir harus ada sesuatu yang bermanfaat dari handphone ini. So aku install yang namanya BBC Learning English. Gunanya sih sebenarnya untuk improving skills Inggris aku, kemudian juga karena aku seneng banget sama yang namanya British accent, jadi aku bisa belajar lebih lagi gimana British accent yang benar, grammarnya, dan aku bisa untuk tes dari aplikasi ini. So, teman-teman yang lain gimana nih kegiatan WFH-nya? Boleh dibagi di sini. Halo, saya Azalia. Oke, selama stay at home, aktivitas yang saya lakukan adalah mencoba beberapa menu masakan. Seperti hari ini, saya akan mencoba buat tiramisu dan martabak Oreo. Nah, sebelum ini, saya mencoba beberapa menu masakan lainnya, seperti regal box dessert, puding kulit jeruk, tom yum soup. Kemudian yang pasti yang lagi hits ini ya, yang sekarang lagi hits adalah dalgona coffee. Nah, selain memasak, saya juga mencoba melakukan aktivitas lain, yaitu adalah bermain piano. Oke, kalau Angel ngapain aja Angel selama stay at home? Wah, kita sama Zal, suka masak juga. Tapi selain memasak, saya juga mengisi waktu dengan membaca novel online. Biasanya saya membaca di storyal.co. Teman-teman bisa download aplikasinya di Play Store ataupun websitenya langsung. Selain membaca, di storyal.co ini kalian bisa loh menyalurkan hobi atau minat kalian dengan menulis cerpen atau novel karya kalian sendiri. Seru kan? Nah, kalau Ines, kegiatannya apa nih selama stay at home? Halo Kak, ini salah satu kegiatan yang biasa aku lakuin selama stay at home, yaitu jadi selama stay at home ini aku sering mempraktekkan video tutorial makeup dari YouTube. Meskipun selama kita stay at home nggak boleh pergi ke mall ataupun pergi ke undangan, tapi nggak ada salahnya untuk tetap tampil cantik. Di video berikutnya kita akan lihat salah satu kegiatan dari teman kita, yaitu Lili. Kira-kira dia ngapain aja ya kalau di rumah? Nah, kalau aku memanfaatkan masa-masa untuk stay at home ini dengan memasak berbagai makanan seperti membuat cireng salju, dalgona coffee, memasak soto lamongan, dan lain-lain. Tapi nggak hanya sampai di situ, aku juga menuliskan resep dan membuat video cara membuatnya, lalu aku share ke YouTube. Halo guys, hari ini kita akan membuat minuman kekinian, dalgona coffee. Lalu 2 sendok makan gula pasir, kocok semua bahan dengan whisk, dan siap digunakan. Dalgona coffee sudah jadi. Aku berharap apa yang aku lakukan ini bisa memberikan inspirasi dan juga bermanfaat bagi orang lain. Nah, kalau untuk Feby sendiri, ngapain aja nih Feb selama stay at home? Halo, untuk mengisi waktu selama masa self-quarantine ini, di tengah pandemi ini, biasanya saya melakukan memasak atau bercocok tanam. Nah, kalau untuk memasak, saya biasanya masak chocolate cake ataupun berkreasi dengan dimsum dan masakan Indonesia seperti itu. Kemudian untuk bercocok tanam, saya sedang menanam ubi dan sedang menanam juga saat ini adalah sawi-sawi yang nantinya akan dipanen untuk dimasak sendiri. Tetap semangat untuk hadapi self quarantine. Jangan lupa bersih-bersih di rumah dan tetap jaga kesehatan. Bye. Ya, halo semua, nama saya Dika. Jadi selama self quarantine di rumah ini atau yang disebut dengan WFA, aktivitas yang sering saya lakukan adalah utamanya adalah olahraga, lebih meningkatkan intensitas dalam olahraga lebih dari biasanya. Kemudian selain itu juga saya sering kali membuka-buka buku kembali dan iseng sedikit, jadi sehingga kurang lebih membuat mind map seperti ini, sehingga kemudian nanti apabila dibutuhkan mudah dalam mengingatnya. Nah, kalau dari kakak yang lain, apa sih kegiatan yang dilakukan selama WFH ini?
Khairun nas ma'afahum linnas wa khairun nas man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat, dan sebaik-baik manusia adalah manusia yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Terkait situasi COVID-19 ini, saya selain memanfaatkan waktu untuk tetap berkuliah secara online dan mengerjakan beberapa tugasnya, saya juga meluangkan lebih banyak waktu untuk keluarga, seperti membantu mengerjakan beberapa pekerjaan rumah dan kemudian berkomunikasi secara intens dengan keluarga. Kemudian tak jarang saya juga membantu mengerjakan beberapa tugas sanak saudara saya terkait tugas studi ataupun penelitiannya. Selain itu, pada situasi stay at home ini saya lebih fokus untuk mengkaji kitab suci dan berupaya untuk tetap murojaah di rumah aja. Itu saya. Kalau Cici gimana? Ada beberapa hal yang bisa dilakukan seperti berikut ini. Ya, salah satunya mungkin ngeliat bocah kecil yang udah 10 bulan ini yang udah bisa malakin orang makan, ya makan kerupuk sambil dia harus pegang sendiri kerupuknya, dan ya dia makan sendiri sampai habis dengan gaya bosnya itu. Bisa juga nemenin dia joget-joget, tiap denger lagu ya dia joget. Ya jadi bisa ada waktu untuk anak sih. Atau yang ini, karena dia udah mulai belajar jalan, baby walker gak bagus, kita kasih kursi aja. Ya sekalian dia ngeberantakin rumah sebenarnya. Udah sih pusing-pusingnya ngurusin anak sebagai ibu. Nah, kalau ada beberapa hal juga nih yang bisa kalian lakukan kalau misalnya kalian suka masak, seperti yang berikut ini. Ya, bitter balon, es krim buat anak, buat sendiri, Indomie kayak warung, atau kopi yang lagi kekinian, dalgona, atau martabak teflon. Ya, anak juga sih. Atau yang satu ini juga, atau balik lagi ke kopi aren. Ya, family time juga bisa sih makan suki. Jadi itu tadi semua yang aku lakukan, mulai dari tanggung jawab sebagai ibu dan bisa mencoba hal baru lainnya kayak masak yang tadi. Kalau Ari, lo ngapain aja sih selama quarantine days? Kalau saya, selama saya stay at home, saya jadi lebih fokus untuk beribadah bersama keluarga. Selain itu, saya juga berolahraga di sekitaran rumah sehingga saya dapat bersosialisasi dengan tetangga-tetangga di dekat rumah. Kalau Kak Arin gimana, Kak? Kalau saya memanfaatkan momen stay at home ini salah satunya dengan menamatkan buku-buku yang belum selesai saya baca. Selain itu, saya juga jadi banyak waktu untuk bisa main-main sama baby. Kiss bye. Bye-bye. Self-improvement itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, termasuk pada saat melakukan self-quarantine. Beberapa aktivitas yang telah dilakukan teman-teman seperti belajar memasak, belajar make up, menulis novel, mengikuti kursus online, atau lebih rajin berolahraga dan beribadah. Itu semua adalah contoh-contoh bagaimana kita tetap bisa mengembangkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan saat berada di rumah. Stay healthy, stay happy, and positive. Meskipun berada di tengah-tengah self-quarantine, tidak tertutup peluang untuk tetap berkembang melalui self-improvement. Yuk kita tetap berpikir positif, kembangkan diri kita untuk menguasai keterampilan-keterampilan baru yang bermanfaat untuk diri kita dan lingkungan sekitar. Bangun rasa berharga kita melalui self-improvement. Rasa berharga kita akan membuat kita merasa bahagia, dan kebahagiaan kita bisa menebar energi positif untuk sesama. Tetaplah berkembang meskipun di rumah aja.